Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan tetaplah penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Satu malam telah berlalu, telah kami lewati lagi. Dan kami percaya, sebagaimana penyertaan-Mu, kami akan mampu melewati hari ini. Sebagaimana kasih-Mu dalam hidup kami di hari yang lalu, kami pun percaya kasih-Mu akan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ajarilah kami untuk mengerti dan terus mensyukuri kehidupan kami yang adalah anugerah daripada-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 27 Maret 2024 tertulis dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16. Dalam bahasa Batak Hesekiel 34 ayat 10. Demikianlah dikatakan. Luluaku mana magoi jala mulak buanoku natardepari. Jala lilitakku ho nama bugangi. Jala pargogoaku ho namar sahiti. Alai anggona muki doh do gogoi siap ponokku do. Au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Gembala yang baik akan berjalan di depan domba-dombanya. Gembala yang baik akan melindungi, menjaga domba-dombanya. Melawan musuh-musuh agar dombanya selamat. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, agar domba-dombanya dapat menikmati kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah nubuatan Yehezkiel akan janji Tuhan yang tetap setia menjadi gembala yang baik bagi umatnya. Pada waktu itu, gembala dunia yang dipilih tidak lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Mereka menjalankan kepemimpinannya dengan semena-mena, menindas orang-orang susah, melakukan semua perintah-perintah dengan kesewenang-wenangan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Rakyat menderita, rakyat tertindas karena pemimpin negeri, para pemimpin yang jahat hanya memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya untuk memanipulasi bawahannya, untuk menindas rakyatnya demi kepentingan dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya pemimpin yang baik atau gembala yang baik akan menggunakan kuasa, menggunakan otoritasnya untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
penderitaan bangsa Israel oleh pemimpinnya membuat Allah mengecam para gembala yang jahat. Membuat Allah mengecam para pemimpin yang jahat, yang memakai kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan mencari yang hilang, mencari yang tersesat, dan terus dibawa pulang. Dialah Allah, dialah gembala yang membalut luka, yang melindungi, yang menjaga semua kawanan domba. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Dialah satu-satunya. Tidak satupun pemimpin atau gembala di dunia ini yang mengasihi domba-dombanya, yaitu kita. Tidak ada yang melebihi kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beruntunglah kita mempunyai Allah, Bapa yang menjadi gembala yang baik dalam hidup kita. Dia adalah gembala yang baik, yang akan berperang melawan lawan-lawan kita, yang akan memenangkan kita dari segala perkara kehidupan kita, yang memulihkan kita dari segala penderitaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap percaya kepadanya, karena Dia adalah Allah yang memulihkan. Jika kita sekarang sedang dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang begitu berat, percayalah dan tetaplah membiarkan dirimu diubah dan diperbaharui di dalam kasih-Nya. Dia adalah Allah, Bapa yang baik, yang setia selama-lamanya. Dia adalah gembala yang baik, yang akan menolong kita untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita menyanyikan ini setiap hari dalam hidup kita. Dan kita yakini bahwasanya Dia sungguh-sungguh Bapa kita, Allah kita, yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Karena Tuhan yang berperkara atas hidup kita. Karena Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita dan menolong kita melewati setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sungguh-sungguh menghibur kami. Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang setia kepada kami. Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Engkau tetap Bapa kami. Engkau tetap Allah yang sama bagi kami. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Mampukan kami untuk melewati hari-hari hidup kami dengan baik. Melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam takut akan Tuhan pasti akan berhasil dan berbuah dengan baik di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu. Ajari kami untuk dapat memakai berkat Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas dan perencanaan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan biarlah sukacita damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.